Ratu dan Romo sesembahan Paman Brewengker Bibi Diarian, terimalah sembah dan bakti putramu. Aku terima bakti Bunda, Ibu selalu berdoa, semoga kamu selalu sehat, tegar dan sehat. Besar Ibu kepada Bunda, kamu sebagai raja, petunjuk anak perilaku yang bijaksana, adil dan bertanggung jawab. Dalam membuat kebijakan harus berpihak kepada rakyat. Dalam menegakkan hukum, jagalah kamu membantu. Semoga rakyat bebas dan mendapat perlindungan yang aman. Ingat, Ber, seorang raja yang dicintai rakyatnya, manakala ia memimpin, tidak pernah ia disebut namanya, apalagi demonstrasi untuk mundur. Tapi manakala dia benar-benar, ia akan dianukan oleh rakyat dan dianukan selamanya. Ya Angger, baktimu Bopo terima dan telah membuat bahagia dan tentram hati Bopo dan ibumu Angger. Bopo selalu mendoakan agar Sang Hyang Lokiteswara selalu melindungi dan memberkati Angger. Selanjutnya saya menambahkan apa yang disampaikan ibundamu tadi, bahwa kerajaan Majapahit ini telah melebar dan meluas ke seluruh persada Nusantara. Banyak sekali kaula dari kerajaan Majapahit ini, Ger. Mereka ada di pulau-pulau, di gunung-gunung, di pedesaan-pedesaan maupun di perkebunan-perkebunan, Ger. Mereka ini memerlukan pemimpin yang arif dan bijaksana. Mohon maaf Gusti, kalau umpamanya Punggawa Mojopahit berpindah-pindah, itu sudah jelas dalam pertanyaan. Kok ada yang di perkebunan, itu maksudnya apa? Oh begini Paman. Iya. Para kaula Majapahit kan ada di kebun pohon karet kan Paman. Iya. Mereka tugasnya adalah menyadap karet. Tetapi belakangan ini mereka mulai menyadap telepon orang Paman. Ah repot itu. Loh, Kok nyadap hari ini kok nyadap ya? maksudnya Begini Paman, coba Paman perhatikan kebun pohon karet. Disingkat apa? kebun pohon karet disingkat KPK. Nah itu dia. Jadi KPK yang sini itu menyadap pohon karet, KPK yang sana menyadap pembicaraan telepon orang, Paman. Main karet. Jangan-jangan kita ketoprakan ini juga disadap. Oh udah ada KPK yang lain. Komisi Perlindungan Ketoprak namanya. Oh. Itu saya juga khawatir, Paman. Mohon maaf, ini bawa kerpean di perut enggak ini? Gimana ketoprak bawa kerpean enggak latihan kok? Saya justru khawatir, Paman. Iya, iya. Takkan lupa dialog ya. Enggak buka rahasia gimana? Ini latihan 4 kali enggak hafal-hafal. Dia konangan. Loh, kalau yang enggak latihan itu Pak Andaka enggak apa-apa, itu kan yang punya sini. Ya kalau yang Enggak bintang apa. Mateo itu nggak perlu latihan. Aku juga enggak berani om ini banyak KPK. Perlu KPK. Kalau nggak ada KPK, Komisi Perlindungan Ketoprak, nanti diakuin sama negara tetangga. Ribut lagi nanti. Benar kan? Saya lanjutkan. Melanjutkan Angger, bahwa dengan banyaknya kaula di kerajaan Majapahit ini, tentunya Angger perlu bijaksana sebagai raja. Jangan mengeluarkan kebijaksanaan yang menyengsarakan rakyat, menaikkan BBM semaunya, Angger. Oleh karena itu, hati-hati dalam mengambil kebijaksanaan, jangan sampai para kaula demonstrasi dan merusak pagar-pagar istana kerajaan. Hafal ya. Hafal banget dialognya. Kok duduk? Dalam pas ini makan jangan duduk dulu. Bukan gitu, ini loh ada nyamuknya. Betul. Angger Prabu, walaupun pelan apa yang disampaikan oleh Ramanda Prabu, ternyata semuanya bermanfaat. Hanya Paman cuman
memberi doa restu agar Majapahit ini semakin aman, tentram, dan sentosa. Karena begini, yang Paman amati selama ini, semua penguasa yang ada di Majapahit ini semuanya mengutamakan kesetiaan. Karena semua setia sehingga Majapahit menjadi sentosa. Saya percaya bahwa Angger Prabu telah mengutamakan kesatuan dan persatuan demi makmurnya negeri Majapahit. Angger Prabu, sejak kecil Angger Prabu selalu bekti dan patuh kepada orang tua. Oleh karena itu, puji dan pangestuku, semoga Angger Prabu selalu diberi pengayoman, keselamatan, dan dijauhkan dari mara bahaya. Dan Bibi masih ingat pesan dan ajaran dari Eyang Biksuni Rajapatni yang dalam kata mutiara beliau menyampaikan tan hono darmo luwe saking kasatya, yang artinya tidak ada pengabdian yang lebih besar daripada kesetiaan. Oleh karena itu, Bibi ingatkan agar Angger selalu mengingat kesetiaan para kawula dan jangan pernah berpaling, apalagi kanan kiri oke. Ayo. Siapa? Siapa? Ayo, belum. Tanya dulu. Ayo ngomong latihan baru tadi. Inul. Enggak sesuai lagu. Coba ganggu ae. Ganggu piye? Bukan. Saya setelah dia. Iya, ya. Om Swastiastu, Kompokasarma. Om Swastiastu. Anak Prabu, semoga Yang Bibi selalu memberikan kesehatan serta memberikan kesejahteraan bagi anak Prabu dan para kawula ing Majapahit. Om Namo Buddhaya, Kompokasabatan. Om Namo Buddhaya. Semoga jadi Buddha selalu menerangi hati Angger Prabu dan kawula Majapahit itu. Bagaimana para penghuni candi dan wihara Bromo? Anak Prabu Hayam Wuruk, para penghuni Plaza Senayan, para penghuni candi dan kamu jangan bicara. Senayan City, kalau Plaza Senayan itu di depan sana loh, Pak. Aku baru sekali ini ke sini, jangan disalahkan. Penghuni vihara dan candi selalu hidup berdampingan, rukun dan damai. Mereka tidak kekurangan dan kelebihan. Mereka menjalankan dharmanya masing-masing sesuai kehendak hatinya, anak Prabu. Benar Angger Prabu. Penghuni wihara dan candi seiring sejalan saling membantu dalam mengerjakan dharmanya. Semua senang, merasa aman dan tentram bahwa dharmanya selalu dilindungi negara. Tolong dijaga kehidupan kerukunan mereka. Iya, Anak Prabu. Yayi Iswari dan Simowardono, bagaimana keadaan kalian berdua? Ya Kanda Prabu Hayam Wuruk yang tercinta, atas doa restu Kanda Prabu, kami berdua hidup selalu rukun, damai, tidak kekurangan satu apapun. Dan sekarang ini terimalah sembah bektiku dan sembah kaula panjang dan paguhan, juga buat semua penonton di sini. Tepuk tangannya mana? Saya benarkan Kanda Prabu, kami senantiasa hidup dalam keadaan damai, sejahtera dan sentosa. Sembah bekti yang sangat dalam kepada Kanda Prabu. Kompak. Bang Hamba. Belum ditanya, Om. Bang, jangan.
suaminya kumisnya hilang. Tapi kalian belontongin aku ya kerasan loh. Nah, ini ketua HIPMI loh, ini kamu gimana? Kanda Prabu, tidak ada keluhan dalam kehidupan kami. Walaupun harga meningkat, harga kebutuhan, penghasilan juga naik. Baterainya 5 watt ini ya. Hasil ikan melimpah, hasil bumi juga naik. Kanda. Sinuwun Prabu, hayang muruk. Kekerasan. Burung kaget temennya. Saya mau melaporkan bahwa semua prajurit rakyat di Mojopahit ini sejahtera semuanya. Dulu yang miskin itu ada 4.000. Sekarang tinggal 1.500. Yang 2.500 mati semuanya. Loh, sudah makmur itu. Kok mata ini mau hancur. Minyak juga begitu, apa yang dibilang katanya sekarang sudah naik, sudah turun. Dulu per liternya itu 6.000, sekarang 1.500. Kok itu ngomong kok Mas? Satu botol kecil gini. Gusti, hayam muruk, kapan kita main ketoprak lagi Gusti? Yang bener ya. Ini aja belum tuntas. Rampungin tuntaskan dulu baru susun berikutnya. Ayo, siapa yang ngomong? Kamu tunggu dan ketoprak. Ayo ngomong dong. Apa jawabnya kurang main ketoprak terus? Heran kok. Ayo, siapa lagi? Gilirannya siapa ini? Oh, belum nanya. Ramunya tuh. Ngapal ke. Ini tukang nyontek nih. Ini bukan giliran aku loh. Prabu nanya dulu baru kita jawab. Oh iya. Suara casting gitu kan. Enggak ditanya kok jawab. Katanya kok jawab. Pundur. Emosi yang lewati batas nih. Silakan bos, waktunya situ. Senang mendengar kabar dari kalian semua. Iya. Bagaimana dengan para rakyat Pancari yang banyak. Nah, ini nanyanya Gusti. Udah. Situ tinggal aku. Oh iya, Gusti Prabu. Terimalah sembah ya. Iya. Sembah kami Gusti. Bahwa para petinggi wilayah Majapahit tetap setia kepada Prabu. Ini ketoprak Medan ini buntung. Gusti Prabu, saya mengucapkan ya gitulah salam apa? Gusti Prabu, Surabaya rakyat Majapahit ini. Yang seluruh sutradara itu. Yang seluruh sutradara. Bahkan satu lagi Gusti. Sistem hukum adat Majapahit telah masuk kepada hukum tata negara Majapahit. Benar nggak ya? Ya terus. Apal banget. Apal banget, diajarin Mas Eko aku. Lanjut. Ayo. Prabu Gusti. Kameranya di sana blokirnya gimana? Iya, ya kita ada. Udah besok jangan diajar lagi. Prabu Gusti. Terbalik ke wilayah Gusti Prabu dan Gusti Prabu. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Baca itu ulang ya. Gusti Prabu. Para penguasa. Para penonton. Luasnya wilayah dan bertambah banyaknya jumlah yang berlindung di bawah. Jangan ganggu, mumpung hafal. Ayo terus. Kita telah tata dengan baik. Kita patut bersyukur pada Maha Kuasa yang telah memberikan bumi yang subur. Sama ya? Ya belum. Dari bumi yang subur ini kita bisa olah untuk kemakmuran seluruh rakyat Majapahit. Prabunya di sini. Dengar ya pada semua. Saat ini sandang dan pangan sangat melimpah. Lo itu dialognya Mas Willy kok Cepat lagi ayo cepat. Udah, Gusti Prabu. Saya sudah menyiapkan prajurit dari Mojokerto. Mojopahit. Semuanya sudah saya bimbing
untuk memperkuat kerajaan Mojopahit. Makanya apa itu supaya kuat? Apa? Makanya Lapindo. Lapindo. Oh, semuanya siaga, Gusti Prabu. Ayo. Ayo. Ayo Lanjut. Pak. Oh, no. Kang Contek. Gusti Prabu. Ya apa piye toh? Oh, udah hafal. Majapahit sangat luas, Gusti. Ramai akan perdagangan. Hasilnya buat kaulo, Gusti. Hasil perdagangan untuk kemakmuran, pertahanan. Pengusaha ini ngomongnya perdagangan. Tanya itu pajaknya bayar nggak itu? Pertahanan, kemakmuran. Iya. Loh, apa lagi? Woi, Kesejahteraan, pendidikan. Tetapi Gusti, untuk pendidikan kita harus periksa cek dulu ke lapangan Gusti. Apakah pendidikannya sudah bisa diterima oleh rakyat miskin Gusti? Ya. Logo, Kembaliin contekannya. Oh ya, aku nggak nyontek. Terima kasih. Tapi ada satu hal yang masih mengganggu ya. di dalam benak saya. Kenapa masih terjadi juga peristiwa di Tuban? Sehingga para Pajajaran gugur serta para kesatrianya. Jangan bercanda. Gusti Prabu Hayam Wuruk sedang bersedih memikirkan dia Pitaloka Sitoresmi. Calonnya yang gugur di Medan Laga itu. Jomblo ceritanya. Jadi masih jomblo, belum ada permaisurinya. Bukan begitu, Sang Prabu. Di sini artis-artis Mojopahit cantik-cantik loh, Gusti Prabu. Nah, kalau mau. Jadi ini duda. Oh, Duda. Dia belum dapat. Duda yang sawit. Duda keren sarang duit. bukan duda. Belum duda kan belum jadi kawin. Nikahnya belum. Bagaimana? Apa perlu dipilihkan? Saya carikan gadis-gadis di Mojopahit ini. Ada cantik Gusti Prabu, putih tinggi, rambutnya hitam, semuanya putih, matanya putih, nggak ada hitam-hitam. Karena cantiknya putih semua. orang kesetanan sampai mata nggak ada hitamnya. Iya. Yang mana? Kalau mau ada itu. Wong wedok. Ono maneh tapi rada tuwek mbokku lho. Mbok utmel. Permaisuri. Ayo lungguh meneh. Ayo. Nyamuk. Monggo. Silakan, Nanda Prabu. Sehingga kejadian itu tentunya tidak akan terulang apabila kita tahu di sini juga banyak ahli hukum dan bermain kenapa kejadian itu juga masih terjadi. Itu yang mengganggu benak saya. Terganggu benaknya dengan gugurnya dia Pitaloka itu. Memahami kebudayaan orang itu dan ikut biarlah itu yang benar agar digunakan makhluk hingga tidak sampai. Karena mengenai kejadian di Tuban dapat saja terulang kembali dalam bentuk lain dan dalam tempat. Karena selama pemimpin-pemimpin Raja Majapahit masih bermental korup, sama berambisi kekuasaan, maka siapa juga berangkat. Pangeran makanya siap dulu. Nantinya akan begitu nantinya. Itu harapan saya dalam penegakan hukum. Tetapi Uday ini sebagai raja hendaklah terus berjuang melawan kekerasan ini agar tidak meluas ke wilayah lain. Itu harapan hukum. Benar, Angger, bahwa peristiwa di Tuban itu adalah akibat pola tingkah Patih Madu yang menginginkan merebut kedudukan Mahapatih Gajah Mada, Angger. Namun dia melakukannya dengan kekerasan, dengan inkonstitusional, Angger. Kenapa Patih Madu tidak menunggu pilkada gitu loh, atau menunggu pemilu 2009 gitu loh? Capek deh.
Iya, betul. Angger Prabu, kita ini semua telah jadi korban atas ketamakan dan rekayasa yang dilakukan oleh Jaliman. Begitu betul. Apa yang disarankan Ramandamu, ibundamu, dan istriku semuanya tidak salah. Tapi kita tidak terlalu larut menyesali kejadian yang sudah berlalu. Kalau kita selalu menyilang tangan di depan dada, semuanya tidak akan selesai. Ayo semua kita sekarang bangkit. Kita bangkit semua. Orang Majapahit bangkit untuk menghadapi hari depan. Benar, Pak. Yes. Yes. Jadi artinya kita semua menyesali atas mundurnya Pati Gajah Mada. Betul. Paman Pati Gajah Mada. Mungkin jarang diajak ke mall kali itu. Harus diajak ke Aku mall. belum selesai ngomong. Oh, belum ya? Belum. Tapi bisa di-calling dari sana. Calling. Ya udah terus. Oh ya, terusin. Jadi kita semuanya nyesel ya. Ya, betul. Menyesali semuanya atas mundurnya dan mudah-mudahan Paman Pati mau bisa kembali bergabung lagi. Harapannya ya. Setuju. Terima kasih. Ada saran? ya. Yang pasti dipikirkan karena Sinuwun Prabu sekarang masih jomblo. Ya. Kita harus berpikir karena Sang Prabu merasa kecewa karena calonnya telah mati dibubat. Ada peribahasa Jawa yang mengatakan Sinuwun itu jangan selalu bersedih. Apa kelore segodong jagat. Apa kuwi? Wow, Jadi jadi balik itu Paman. Maksudnya betul tapi pengungkapannya salah. Apa jagate sak godhong kelor. Ya, apa jagate sak godhong kelor. Dunia lebar, wanita banyak. Kenapa harus kecewa? Karena kenapa tidak mau segera menikah, memilih? Barangkali di sini banyak orang-orang tua, barangkali punya anak wanita yang cantik. Monggo siapa barangkali yang punya itu kawan. Nah, Ya kenalan Gus Yayu. Oh, Inul. Bosari. Kenalan. Karena kita juga punya kawan ini. Kenalin loh. Ada tamu, ada tamu. Ada tamu, ada tamu, ada tamu. Pinggir. Kang Mas, ini bukan Dia Pitaloka. Ini bukan Dia Pitaloka, nggih. Ini Nadi Putri Indonesia tahun 2005. Ini bukan Dia Pitaloka, bukan Rike berarti. Memang sekilas mirip, tapi ini adalah anak saya Pak Kasuri lah, ini ibunya. Cetakannya begitu ya. Betul. Oh, itu bukan Putri Indonesia. Ini sengaja diberi ini Kang Mas. Iya, bapaknya jelek, warnanya cakep. Jadi pagi-pagi itu sengaja dipinggir supaya nggak salah bergaul. Kemarin aja udah diminta pemain sinetron ya. Iya. Tapi tidak salah kalau Gusti Prabu mendekati Gusti Ayu ini. Coba dilihat kayak begini cantiknya kan? Ayo tinggi. Tinggi lagi. Lagi pengen kalau nggak dipengen bahaya. Apa yang penting garang di depan gimana? Kakinya nggak itu tangan. Udah aku mau kenalan udah. Kenapa tidak pernah datang ke Majapahit? Jangan salah pilih. Aku nggak diizinkan sama Romo dan Ibu. Jadi aku nggak berani ke keraton Majapahit. Betul, Nanda Prabu. Karena sudah ada kesepakatan bahwa antara Nanda Prabu Hayam Wuruk dan anak saya Paduka Suri akan dijodohkan. Dari kecil Paduka Suri sudah saya pingit. Jadi ini memang anak pingitan. Begitu. Mulus Gusti Prabu. Dari kecil saya yang mandiin dia kok. Kayak Mas yo. Saya yang mandiin ngandui. Wah, putih gak ada apa-apa. Wabeh putih pokoknya. Udah Gusti, dari belakang udah
nampak barang. Apa yang lihat? Soalnya gue pernah silakan dilanjut. Mau Kak? Paduka sendiri lupa ngomongnya apa. Dia terpana namanya orang terpesona. Dia terpesona. Kasih saudara. Cinta terpesona. Tungguin dari tadi. Kalau belum tahu namanya ditanya, siapa namamu Paduka Sari? Atau SMS dulu boleh. Paduka Suri. Hah? Apa Paduka? Ulang. Paduka. Ulang ya. Oh iya. Nama Prabu. Mohon maaf agak dikit gitu loh. Nah, gini loh kalau umpamanya orang agak apa. Boleh kesempatan loh. Bagi. Tolong diulang sekali lagi. Saya nggak ada. Maukah kau menjadi permaisuri saya? Loh, doyan juga loh Bang. Senang sekali Kang Mas. Wong Kang Mas ganteng, kaya. Iya ngetek restoan dia. Susu. Lihat dulu, jangan salah beli. Ini ratu loh kamu tuh. Gimana? Ya bener kaya memang soalnya itu senang. Bojo kuwi. Weli. Lupa. Iya, bojoku mesti golukoi. Ayo, monggo. Yang ganteng dilanjut semuanya lanjut. Ya aku mau sama Kang Mas Prabu. Hati-hati loh, ada isu tembak di sini. Berikan kesempatan, biarkan menyatakan cintanya sang Prabu Hayam Wuruk kepada si Nandin ini. Kok Nandin, Paduka Suri, monggo. Tapi barangkali karena ini baru pertama, barangkali kamu bisa memberikan contoh caranya Ini kan di pengira saya ini jangan lagi perempuan sapi aja yang saya coba. Maaf, saya punya usulan. Karena saya yang dituakan di sini. Barangkali nanti hari perkawinannya menunggu para adipati adipati ngumpul di kerajaan Majapahit ini. Jadi semua bisa menyaksikan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Monggo. Ada benar-benar jatuh cinta kan? berarti pasti dimakan bupa. Kita ke sana juga kan? Mas ojo dijotosi. Jotosi. Ojo diterori. Jangan dihina, jangan disinisin. Ya baik? Sinis di sinisin. Sinisin sinisin. Jangan berbuat sinis kepadaku, itu bahasa Jakartanya apa? Jangan di sinisin ya. Susah amat tuh. Memang saya kedengeran sini sulit bahasa sini itu. Wah, kita bangga. Puspa Budaya melestarikan kesenian tradisional ketoprak. Wah, undang pemainnya dari Dipmi. Terus ada yang lawyer. Kita berdua bukan lawyer, lontong. Lobeh. Pengacara.
pengacara. Jadi Puspa Budaya melestarikan kesenian tradisional Kopra, juga melestarikan HIPMI, melestarikan pengacara, melestarikan artis-artis. Iya. Boleh atau tujuannya? Iya. Karena ini kan Puspa Budaya melestarikan kesenian. Kita ya harus sebagai seniman bertanggung jawab. Harus melestarikan juga. Harus tahu hak dan kewajiban seniman. Harus, ya kan? Iya kan? Sekarang kalau sudah tahu hak dan kewajiban seniman, apa? Tuh. Haknya itu terima honor, kewajibannya itu kita pentas menghibur. Wah, kamu itu seniman yang materialistik. Oh, rentuk duit. Seniman itu jangan materialistik. Yang penting dedikasi partisipasi. Jangan materialistik. Amplop gak penting. Yang penting isinya. Podo kere ya kan? Ya enggak. Sekarang hak kewajiban. Satu misal, orang nyuapin anak itu hak apa kewajiban? Ya, kewajiban. Salah. Orang nyuapin anak itu hak Kewajiban. orang hak. Kok bisa hak? Iya, nggak mungkin orang nyuapin bayi kok. Kewajiban enggak. Nyuapin hak itu. Oh iya ya. Mestinya kan kewajiban. Iya, tapi kan mesti udah ada Lagi. kewajiban enggak. Ada pengacara, ya. Tapi lapor pengacara itu juga bisa, karena harus